Hari ini kita rencananya akan nangkil ke Pura Pajenengan Tapsai Besakih Karangasem. Kita rencananya berangkat jam 7.30 bersama rombongan, tetapi kita masih menunggu rombongan datang. Seperti apa Pura Tapsai Besakih Karangasem? Nanti kita lihat sama-sama. Oke, sebentar lagi kita akan berangkat ke ke Pura Tapsai Besakih bersama rombongan. Kita mengawali perjalanan menuju Pura Tapsai Besakih Karangasem dari seputaran Renon Denpasar. Diperkirakan kita akan sampai di lokasi 1,5 lah, atau sampai 2 jam ya. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Untuk mencapai pura ini itu bisa lewat jalur Rendang Kubu ya. Pura yang masuk wewidangan desa adat Besakih ini berada di tengah hutan di lereng Gunung Agung atau sering juga disebut Gunung Jineng. Nah, meski berada di lereng gunung, tak sulit menjangkau Pura Tapsai ini karena jalannya ternyata sudah bagus, diaspal, bahkan sampai di Jabopuro sudah diaspal ya. Jadi tidak perlu khawatir, dan dalam perjalanan juga cukup mengasihkan ya, pemandangannya masih hijau gitu ya, banyak pepohonan. Terus ada latar belakang pegunungan lereng Gunung Cineng gitu ya, yang sebenarnya sangat enak untuk dilihat. Nah, dalam perjalanan juga ada beberapa warung yang jualan madu. Ya, katanya sih di areal pura juga ada peternakan madu ya. Nah, kita ini sudah sampai sekarang di masuk ke areal Pura Pajenengan Tapsai Besakih. Oke, kita sudah masuk. Nanti sebentar lagi kita akan sampai di areal parkirnya. Sekarang kita sudah sampai di areal parkir Pura, dan ternyata areal parkirnya cukup luas. Ada beberapa tempat ya, tingkat ya, dan ini cukup mengakomodasi para pemedak yang mau tampil ke pura ini. Nah, menurut informasi, pada hari-hari tertentu misalnya purnama ataupun tilom, itu pemedak sangat membludak sekali. Bahkan ini parkirnya bahkan bisa sampai ke jalan ya. Jadi sepeton atau teman-teman yang mau melukat atau ke sini di hari-hari purnama atau film bisa lebih prepare. Beginilah suasana pura yang kita bisa lihat dari areal parkir. Benar-benar berada di lereng gunung ya. Nah, sebentar lagi sebelum kita mengarah ke areal melukat, karena kita tadi parkirnya agak ke atas, nah kita harus turun dulu, lewati tangga untuk melakukan persembahyangan, di mana pelinggihnya masih ada di areal bawah ya. Oke, kita akan menuju ke bawah dulu. Bagi yang pemedak atau yang mau nangkil ke sini, ada beberapa aturan sebenarnya yang harus dilewat atau diikuti ya. Jadi istilahnya jangan langsung nyelonong ke utama mandala, karena ada beberapa tahapan sembahyang harus mesti dilalui. Salah satunya dimulai dari palinggih ini, di mana palinggih ini adalah palinggih Ratu Penyarikan Pengadang-adang. Nah, di sini kita istilah minta izin sebelum melanjutkan persembahyangan ke palinggih berikutnya. Nah, di areal palinggih ini kita bisa lihat ada peternakan madu yang kalau nggak salah ini adalah pohon cempaka ya. Jadi inilah yang dijual tadi di beberapa
warung, dan nanti di areal pura katanya ada juga yang menjual madu. Nah, ini adalah peternakan madu yang ada di areal Pura Tapsai ini. Setelah kita sembahyang di Palinggih Ratu Penyarikan Pengadang-adang, kita kembali naik ke areal atas di mana tadi kita tempat parkir. Kita akan melanjutkan sembahyang di Palinggih Ratu Gede Mekile Lingsir. Setelah tadi kita minta izin di Ratu Penyarikan Pengadang-adang. Menurut informasi dari Jero Mangku setempat, sebenarnya pura ini sebenarnya bernama Pura Pajinengan, tetapi lebih dikenal dengan Pura Tapsai. Kenapa disebut Pura Pajinengan? Karena memang berada di lereng Gunung Agung. Nama Jineng sendiri itu menurutnya diambil dari Gunung Jineng yang secara umum namanya Gunung Agung. Terus kenapa pura ini lebih dikenal dengan sebutan Tapsai yang kedengarannya memang agak kecina-cinaan ya. Padahal tidak ada hubungannya dengan Cina gitu ya. Nah, kenapa disebut Pura Tapsai? Katanya sih berdirinya pura ini dulunya adalah tempat bersemedi. Tidak diketahui pasti kapan pura ini dimulai. Jadi kata Tapsai sendiri itu berarti berawal dari kata metape sesai atau sai-sai. Akhirnya karena sering diucapkan muncullah kata Tapsai. Kalau kita tanya di warga sekitaran sana malah tidak kenal awalnya dengan Pura Tapsai, yang mereka tahu adalah Pura Pajinengan. Setelah tadi kita ngaturan canang atau Banten di Palinggih Gede Ratu Gede Mekele Lingsir. Nah, selanjutnya dilanjutkan ke Pengayengan Dalempet. Nah, di sini juga kita bisa mengaturkan canang atau Banten sebelum melanjutkan ke areal pelukatan nantinya. Ada hal yang menarik di areal pura ini adalah petunjuk yang paling menonjol adalah petunjuk toilet. Jadi para pemedak jangan khawatir karena di sini ada fasilitas toilet yang sangat memadai dan cukup bersih bagi para pemedak yang habis melakukan pengelukatan. Selanjutnya kita bisa menaruh sebagian Banten atau canang kita di areal pura ini karena nanti sehabis melukat kita akan menuju Pura Sanghyangana ini. Agar tidak terlalu berat membawa Banten atau canang, kita taruh sebagian di situ sebelum kita menuju ke areal melukat. Nah, inilah tangga menuju nanti kita di mana melakukan pengelukatan. Selanjutnya kita akan menuju ke Genah Melukat di Beji gitu ya. Nah, di sana pemedak akan melukat dengan tirta yang disebut tirta bang, yang merupakan salah satu jenis tirta di pura ini ya. Nah, sebenarnya ada 3 tirta dari kelebutan atau sumber air berbeda di pura ini, yaitu tirta bang, tirta selem, dan tirta putih. Nah, khusus untuk tirta putih itu belum dialirkan ke bawah, jadi harus mendaki untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk tirta selem sudah bisa nunas di areal utama Mandala. Nah, ini adalah suasana tempat melukat. Jadi tambahan informasi buat para pemedak yang mau melukat di sini juga
sebaiknya mempersiapkan bungkak masing-masing untuk sarana pengelukatan. Nanti setelah dari melukat ini kita akan melakukan persembahyangan di Pura Beji ya. Nah, ini adalah suasana atau yang kita bisa lihat di areal Pura Beji. Ada beberapa patung naga juga, dan ini ada batu-batu di lereng-lereng bukit yang tersusun rapi. Dan di sini bisa kita lihat suasana Pura Beji yang nanti tempat kita sembahyang sehabis melukat. Setelah melukat di Beji dan melakukan persembahyangan di Pura Beji, baru selanjutnya kita diizinkan untuk melakukan persembahyangan ke Pura Madya ya, ke Madya Mandala. Nah, dari Beji ini kita akan menuruni tangga menuju ke areal Madya Mandala. Nah, di sana akan terdapat sebuah palinggih Ganesha atau oleh pemangku setempat disebut dengan Sangyang Gana. Nah, ini dari sini juga kelihatan mandala utamanya juga kelihatan ya. Oke, kita akan menuju ke areal Madya Mandala. Di situ kita akan melakukan persembahyangan. Di sini juga ada palinggih Ratu Dukuh sebelum kita menuju ke areal Madya Mandala. Selanjutnya kita akan masuk ke areal Madya Mandala. Di sini kita akan menemukan palinggih Ganesha atau lebih dikenal di sini Sangyang Gana. Oke, dan di areal Madya Mandala ini ada pedagang madu yang tadi hasil peternakan madu di areal parkir bawah tadi ya. Ini harganya 60.000 yang kecil, 120.000 yang botol besar. Nah, sehabis sembahyang di areal Madya Mandala ini, para pemedak juga bisa nunasa sayut ya, bersama-sama rombongan. Selanjutnya, setelah selesai persembahyangan di Madya Mandala ini, kita akan menuju ke Utama Mandala. Ini adalah tangga menuju ke Utama Mandala. Tangganya cukup panjang juga ya untuk bisa naik ke areal Utama Mandala. Di areal Utama Mandala, di sini ada komplek palinggih Ida Bathari Tri Upasdana. Di situ juga ada palinggih Lingga Yoni, juga ada di sini. Nah, setelah itu bisa juga dilanjutkan nanti sembahyang di palinggih Ratu yang Bungkut.
Nanti coba kita akan lihat satu persatu palinggihnya. Ini adalah palinggih Tri Upesedana yang terdiri dari Dewi Saraswati, Dewi Sri, dan Dewi Laksmi, atau disebut juga dengan Betara Rambut Sedana. Dengan adanya palinggih Linggayoni ini, banyak juga pemedak yang tangkil untuk memohon keturunan. Sedangkan yang tadi adanya palinggih Tri Upesedana, di situ ada Dewi Saraswati, Dewi Sri, dan Dewi Laksmi. Banyak juga pemedak yang memohon agar bisnisnya dilancarkan. Setelah selesai melakukan panja sembah, persembahyangan, dilanjutkan dengan sungkem. Tapi sebelum sungkem, kita akan dibagikan dupa, dan di situ juga kita akan diberikan gelang tridatu. Dan ini adalah tempat untuk melakukan sungkem nanti secara bergiliran dengan dupa yang telah dibagikan atau disediakan di areal utama Mandala. Dan ini adalah proses sungkem yang dilakukan para pemedek secara bergiliran. Dan rangkaian terakhir persembahyangan ke Pura Tapsai ini adalah sembahyang di Palinggih Ratu Hyang Bungkut. Demikianlah rangkaian melukat dan sembahyang ke Pura Tapsai Besakih Karangasem. Semoga bermanfaat bagi semeton yang ada rencana tangkil ke Pura Tapsai Panjenengan Besakih.